Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, saya David dan rekan saya Farid, mengenai analisis regresi OLE menggunakan aplikasi Stata. Kami menggunakan penelitian dari Tri Utami 2022 mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bawang merah di Kabupaten Sukoharjo dengan jenis data cross-section, jumlah data sebesar 100 sampel rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian data yang kami ambil terkait fungsi permintaan. Kemudian variabel yang terdiri dari 6 variabel X dan satu variabel dummy yang mempengaruhi variabel Y seperti yang sudah tertera. Setelah kita masuk dalam mengimpor data ke Stata, kita ke Dash untuk melihat jumlah data dan variabel yang digunakan. Kemudian kita Command Sum untuk mengetahui sebaran data yang kita gunakan. Kemudian kita melakukan pembuatan dummy. Meskipun dari data yang kita peroleh sudah terdapat dummy, yaitu dummy pendidikan, walaupun sudah terdapat variabel pendidikan, dengan rumus yang sudah tertera. Kemudian mentransformasikan data menjadi logaritma natural, dikarenakan untuk memperkecil varian data antar variabel X. Kemudian setelah semua variabel ditransformasikan ke dalam bentuk bulan, kemudian dilanjutkan berlaku regresi. Kemudian dari hasil yang telah kita dapat memperoleh nilai F statistik sebesar 16,79 dengan p-value lebih kecil dari alfa 5%, sehingga dapat diartikan bahwa variabel X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian dari nilai adjusted square memperoleh nilai 0,56% dapat diartikan bahwa sebesar 56% variabel permintaan bawang merah dipengaruhi oleh variabel X pada mulai regresi. Kemudian berdasarkan variabel UJT, terdapat tiga variabel yang signifikan terhadap alfa 5%, yaitu harga bawang merah, pendapatan rumah tangga, dan jumlah keluarga, dan satu variabel signifikan terhadap alfa 10%, yaitu harga bawang bombay. Dari hasil tersebut, variabel pertama yang signifikan terhadap alfa 5% yaitu harga bawang merah, di mana setiap kenaikan harga bawang merah sebesar 1% akan menurunkan permintaan bawang merah sebesar 2,16. Hal ini sejalan teori permintaan dinamakan ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Kemudian variabel yang kedua yang signifikan terhadap alfa 5% yaitu pendapatan rumah tangga, di mana setiap kenaikan pendapatan rumah tangga sebesar 1% akan menaikkan permintaan bawang merah sebesar 0,4%. Hal ini menggambarkan bahwa ketika pendapatan rumah tangga di Sukoharjo mengalami kenaikan, jumlah diikuti peningkatan daya beli masyarakat Sukoharjo meningkat. Kemudian variabel yang ketiga yang signifikan terhadap alfa 5% yaitu jumlah keluarga, di mana setiap kenaikan jumlah keluarga sebesar 1% akan meningkatkan permintaan bawang merah sebesar 0,9%. Hal ini menggambarkan bahwa ketika kenaikan jumlah keluarga semakin banyak, dapat mempengaruhi kebutuhan bawang merah yang lebih banyak. Selanjutnya, variabel yang signifikan terhadap alfa 10% yaitu bawang bombay, harga bawang bombay, di mana setiap kenaikan 1%, bawang bombay akan menaikkan permintaan bawang merah sebanyak 0,4%. Hal ini dapat diartikan bahwa bawang merah menjadi produk substitusi ketika harga bawang bombay mengalami kenaikan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dalam penelitian ini. Terdiri dari tiga uji, yaitu uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Yang pertama kita melakukan uji multikolinialitas untuk mendeteksi adanya hubungan yang kuat antar variabel X dalam model regresi. Nah, biasanya itu salah satunya bisa dilihat dari nilai PIF. Nah, setelah kita merunning data di aplikasi Stata dengan komen sebagaimana di layar, core kemudian diikuti dengan variabel Y dan variabel X, kita dapat melihat koefisien hubungan antar variabel X dalam model regresi tersebut. Kemudian kita running lagi dengan komen VIF untuk mengetahui besaran nilai VIF di masing-masing variabel, dapat diperoleh bahwa terdapat satu variabel yang nilai VIF-nya lebih dari 5. Namun hal itu dapat diabaikan dikarenakan terdapat beberapa variabel ataupun tiga variabel yang signifikan. Sehingga uji multikolinialitas ini dapat kita abaikan. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Ini untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian pada residual pengamatan dalam model regresi. Ini dapat kita ketahui dengan melakukan dua uji, yaitu pertama uji Pagan-Cook-Westbrook, kita running dapat diperoleh hasil bahwa nilai chi-square itu lebih besar dari alfa 5% sehingga dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Namun ketika kita running dengan uji White atau White test, diperoleh nilai chi-square sebesar 0,003 atau di bawah atau lebih kecil daripada alfa 5%. Ini berarti bahwa berdasarkan hasil uji White test diperoleh bahwa model regresi ini mengalami masalah asumsi klasik yaitu heteroskedastisitas. Kemudian ketika kita uji dalam bentuk scatter plot, dapat dilihat bahwa grafiknya menunjukkan pola yang sama, yaitu pola bergaris dan dia secara berjajar. Nah, itu menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk
mengatasi masalah heteroskedasitas ini, kita dapat salah satunya dapat melakukan dengan meregresi ulang, yaitu dengan metode robust. Ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dari analisis regresi ini tetap valid meskipun ada pelanggaran asumsi klasik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Nah, dalam kasus ini kita tidak melakukan uji autokorelasi dikarenakan jenis data yang kita analisis adalah data cross section. Sedangkan uji autokorelasi ini dilakukan untuk menguji data time series. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan uji normalitas, yaitu kita melihat normalitas data itu, yaitu dengan pertama dengan stem receipt, kemudian kedua dengan kernel density atau grafik normalitas, dan yang ketiga dengan melihat nilai Sapir-Whorf receipt. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa sebaran data ini sebenarnya masih dalam sebaran yang normal. Namun kita perlu melihat apakah sebaran data ini masih bisa dikatakan normal atau tidak dengan menguji Sapir-Whorf. Dari hasil uji Sapir-Whorf diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,008 atau lebih kecil daripada alfa 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa data ini mengalami eh, data ini tidak normal dalam normalitasnya seperti itu. Kemudian kesimpulan yang kami dapatkan dari data ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bawang merah di antaranya harga bawang merah, pendapatan rumah tangga, dan jumlah keluarga yang signifikan terhadap alfa 5%. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu data penelitian mengalami masalah heteroskedastisitas berdasarkan hasil uji White, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan regresi ulang menggunakan model robust. Dan yang ketiga, data penelitian tidak normal berdasarkan hasil uji normalitas sehingga dapat diatasi dengan memodifikasi model regresi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.